Kenapa kok saya bandingkan 3 performa real ini secara langsung di lapangan? Ya karena posisi kita ini sama teman-teman ya. Kita ini sebagai pembeli pemakai juga. Beli pakai duit sendiri, pakai kalau nggak enak juga resiko sendiri yang nanggung, kan? Oi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Mafia Casting ya. Di hadapan saya kali ini ada 3 real byte casting dengan sistem pengereman digital control. Konon katanya untuk ketiga reel ini modul dari digital controlnya itu berbeda-beda guys. Untuk yang paling kiri ini ada Starfall DC walaupun dia rebranding dengan Shine Lancer Carbon. Terus yang kedua ini ada Iroli Diablo DC. Yang ketiga ada Daido Neuron EC. Ya, FYI ketiga reel ini ukurannya sama semua, 150, 150, 150. Nah, khusus untuk Iroli, kenapa kok yang dipakai Iroli Diablo bukan Iroli Rastaban DS atau Iroli Rastaban Light? Nah, untuk Iroli Rastaban DS atau Iroli Rastaban Light guys, itu ukurannya 200. Jadi kalau kita mau membandingkan tes performa lemparan mereka yang nggak seimbang, jadi harus sama semua 150. Dan nanti kita akan membandingkan tes performa lemparan 3 reel ini secara jujur, karena kita nggak dibayar oleh pihak manapun dan saya beli reel ini pakai uang sendiri. Jadi kita bebas. Oke. Ya supaya teman-teman tahu lah ya, kelebihannya di apa, kekurangannya di apa, kelebihannya di apa, kekurangannya apa, masing-masing kelebihan kekurangan supaya teman-teman juga tahu. Oke. Nah, untuk membandingkan performa lemparan ketiga reel tadi, kita akan menggunakan joran dari Daiwa, ya ini Daiwa dengan seri sepatah dengan line wide 614 lb. Jadi ketiga reel tadi ya, nanti akan menggunakan joran yang sama guys. Nggak cuman jorannya yang sama, PE yang akan kita gunakan di ketiga reel ini nanti juga sama, yaitu Duraking Genesis X8 dengan PE ukuran 1,5 atau setara 0,18 mm. Nah kebetulan untuk yang Starfall DC udah kita pasangin duluan. Selain itu untuk ketiga reel ini nanti kita juga akan menggunakan umpan yang sama, ya ini Soft Rock, ini dari Bufo dengan series Konin seberat 4 gram guys. Jadi ketiganya nanti kita akan bandingkan performa lemparan mereka menggunakan Soft Rock ini 4 gram. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung aja yuk kita ke spot untuk ngelihat bagaimana sih perbandingan lemparan ketiga real byte casting dengan sistem pengereman digital control ini. Oke, jangan di skip videonya, tonton terus sampai akhir. Oke guys, kita udah ada di spot, yuk kita langsung bandingkan performa lemparan dari 3 reel yang udah di awal tadi kita sebutkan ya. Disclaimer, saya tidak dibayar oleh pihak manapun. Jadi yang kita bandingkan adalah tes performa lemparan, bukan teknologi yang diusung dari ketiga reel digital control tersebut. Yuk kita mulai dari Daido Neuron EC. Oke, kita ngelempar santai ya. Hampir 3 warna keluar teman-teman ya. Ini hampir 30 meter ini. Yuk kita hitung. Biru pertama, satu warna itu 10 meter ya. Biru, kuning, mulai masuk ke silver. Nah, kita ngelemparnya santai. Santai sekali. Nah. Pelan aja udah dapat 20 meter lebih. Ya, santai aja kita udah dapat 20 meter lebih ya teman-teman ya. Mantap ini emang reel. Jadi pada dasarnya reel ini emang bukan tipe reel untuk main kasar atau istilahnya dipecut ya teman-teman ya. Yuk coba lagi. Kita pakai set cast. Oke. Masih di jarak lemparan yang sama. Mantap. Daido Neuron EC ya teman-teman ya.
Bentar teman-teman. Oke, coba kita lempar lagi, kita pakai overhead. Nah, santai aja ngelemparnya kalau pakai Daido Neuron SE ya. Hampir 30 meter kita dapatkan ya, di brake seperti ini ya. Brake-nya seperti ini. Sekarang kita ganti ke Iroli Diablo DC. Nah guys, sekarang yang Iroli Diablo DC ya, kita mulai brake di di angka 5 ya, mudah-mudahan kelihatan. Yuk kita langsung lempar. Oke, kita pecut guys, kita pecut ya, cuman sampai biru. Oke, biru mungkin setengah ini. Oke, tadi kita ngelemparnya dengan cara kita pecut ya. Oke, udah nyampe biru, kuning, silver sekitar 25 meteran lah. Kita pecut pakai soft rock seberat 4 gram. Kita pecut lagi ya, sedikit terjadi backlash ya. Ya ini hampir 30 meter ya. Kita pecut tadi cara ngelemparnya. Nah, ini Iroli Diablo DC ya. Ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Oke, kita pakai set case. Tadi kan kita pakai overhead, kita pakai set case sekarang. Oke, nah pakai set case jarak lemparannya segini guys. Nah, kelihatan nggak? Biru hampir habis ya, 27-28 meter lah. Karena satu warna PE ini 10 meter, ini dari Duraking Genesis X8 ya. Kita pecut lagi pakai set case. Nah, hampir habis biru ya. Ini untuk Iroli Diablo DC ya. Rail sama-sama dengan ukuran 150 ya. Kita bikin minimal nih brake-nya nih, bikin minimal, hasilnya seperti ini ya, tapi nggak parah-parah banget. Jadi paling aman kalau pakai Diablo DC itu brake di angka 5 guys ya, itu paling aman. Dipecut keren punya kalau dipecut ya, nggak terjadi backlash. Sebenarnya reel ini fleksibel sih ya, dia bisa dipecut bisa enggak, artinya dia enak dimain buat kasar ya, diajak buat main kasar enak, diajak main santai juga enak. Kita balikin lagi ke brake angka 5, kita pecut lagi. Jauh banget deh, hampir 30 meter kalau dipecut nih ya 30 meteran lah, karena ada leadernya juga ya. Keren nih Iroli Diablo DC nih ya. Harga selisihnya juga nggak jauh ya, antara Neuron SE, Diablo DC sama Starfall DC. Kalau Starfall DC mungkin udah agak sedikit turun ya. Diablo DC diajak main santai enak, diajak main kasar juga enak ya. Oke, sekarang kita ke Starfall DC. Oke guys, untuk sekarang Starfall DC ya. Oke, kita coba lempar-lempar bagaimana perbandingannya. Oke, masih dengan joran dan soft rock yang sama, PE nya juga sama. Oke ya, ini Starfall DC ya. Kita pecut juga kuning. Nah, kuning nggak keluar banyak, biru. Mulai masuk ke silver. Oh, hijau ini bukan silver.
Oke, kita pecut. Oke, kuning ya. Sampai di kuning, masih sampai di kuning. Nah, seperti ini. Jadi untuk sistem pengereman atau braking system ya, untuk starfall DC ini emang nggak fungsi teman-teman. Jadi kita pure main tension di sini. Nah, kita pure main tension coba kita turunin. Ya, kita agak kendorin. Apakah ada perubahan? Kita pecut. Oke, ada perubahan sedikit teman-teman. Ya. Walaupun kuning juga nggak habis. Jadi pure main tension di sini starfall DC. Oke. Dipecut dia nggak backlash ya. Coba sekali lagi kita pecut starfall DC. Nah, lo. Ya. Ya hampir 30 meter lah, sama lah kurang lebih ya dengan si Diablo tadi. Oke. Kita ganti cara lempar. Kalau tadi kita pakai overhead, sekarang kita pakai set cast. Oke, dari samping teman-teman ya. Oke. Nah, dipecut loh ini. Hasilnya seperti ini. Nggak backlash. Padahal tension kita kendorin tadi. Teman-teman juga sama-sama lihat kan. Sekali lagi kita pecut. Nggak backlash teman-teman. Starfall DC dipecut tuh. Luar biasa memang. Karena kita nggak pakai jempol juga ya teman-teman ya. Kita nggak pakai jempol juga, hampir 30 meter ini. Luar biasa ya, tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya worth it untuk dibeli. Tergantung teman-teman ya, pilih yang mana, disesuaikan aja dengan karakter gaya main teman-teman ya. Ada yang dia suka casting santai, ada yang dia suka casting dengan cara dipecut ya. Monggo. Ya, itulah tadi teman-teman perbandingan performa ya 3 reel bite casting dengan sistem pengereman digital control ya. Ya, tergantung teman-teman pilih yang mana, disesuaikan aja dengan gaya dan karakter lemparan teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen casting santai ya, Neuron EC ini santai, nggak perlu effort berlebih ya. Dia dapat lemparan yang cukup jauh ya. Untuk soft rock 4 gram 30 meter bagus lah, cukup ya. Walaupun dia ini tidak bisa buat diajakin main kasar teman-teman ya, nggak bisa dipecut, emang karakternya dia seperti itu. Terus kemudian yang Diablo DC bisa dipecut, cuman hanya sampai di break angka 5 teman-teman ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, cuman sampai di break angka 5 ya. Ini fleksibel dia. Terus kemudian Starfall DC dia bisa dipecut ya, cuman dengan catatan soft rocknya jangan sampai menghujam, jangan sampai nukik ya. Ya jarak lemparannya ketika dipecut sama ya, sama-sama kurang lebihnya 30 meteran tadi. Cuman kelemahannya si Starfall DC, brake sistemnya ini dia nggak berfungsi. Jadi dia pure main tension teman-teman. Beda dengan kedua reel ini ya. Braking sistemnya ini berfungsi dengan baik ya. Itu perbedaannya ya. Jadi ya silahkanlah teman-teman pilih yang mana. Kenapa kok saya bandingkan 3 performa reel ini secara langsung di lapangan ya, karena posisi kita ini sama teman-teman ya. Kita ini sebagai pembeli pemakai juga, beli pakai duit sendiri, pakai kalau nggak enak juga resiko sendiri yang nanggung kan. Jadi tujuan video ini dibuat supaya teman-teman juga nggak salah pilih ya. Teman-teman udah keluar duit tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu yang
harus kita hindari teman-teman, karena emang DC ini digital control ini ya dengan suara zing ini emang lagi menyerang Indonesia, terutama untuk casting ya, untuk byte casting. Jadi buat teman-teman ya, semoga video yang saya sajikan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang mau beli real byte casting, karena ini sebentar lagi lebaran, THR mungkin udah pada cair ya. Jangan sampai salah beli barang yang penting terus kemudian teman-teman nyesel ya. Saya yakin teman-teman banyak yang mau belanja ya, terutama alat-alat pancing seperti ini. Oke teman-teman ya, itu aja dulu dari kita. Teman-teman tadi udah lihat bagaimana perbandingan 3 reel ini ya. Ya, bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.